Namun sama intinya, bagaimana kebaikan itu bisa dicabut oleh Allah dari dirinya. Maka kalian di sini harus bersyukur dan mensyukuri bapak-bapak kalian, orang tua kalian, dan mensyukuri juga mudaris yang ada di sini. Kalau antum tahu mudaris bagaimana capeknya, nanti kelak kamu akan tahu. Apalagi yang namanya mudaris yang ikhlas. Bukan dia membuat pondok untuk memperkaya diri, membuat pondok untuk biaya hidup, makan dan sebagainya. Maka di sini antum bisa kelak nanti merasakan bahwa seorang pengajar yang ikhlas, dia menginginkan bagaimana materi itu sampai kepada murid-muridnya. Seperti sekarang kami ribut kepada kalian, ayo hafal, ayo setoran. Maka senang di saat kalian menyetor seperti tadi pagi. Kami doakan jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan tidak senang di saat kami tadi menyoal kepada Hudzaifah. Hadis yang pertama dari Zaid ibnu Khalid al-Juhani mahaluh, dhaif, man fi sanadih, ma'adri. Sakit kita. Kenapa? Karena kita memberikan apa yang mampu untuk kita berikan. Kita periksa sanadnya. Ternyata di sanadnya ada Atha ibnu Abi Rabah. Dan berkata Ali ibnu Madini tidak mendengar. Faidah itu bisa didapati mungkin dalam beberapa waktu. 1 jam, 3 jam membahas masalah ini, masalah itu. Dirangkum oleh si pengajar. Diberikan. Bagaikan dia seorang cooker. Bagaikan dia seorang koki yang memasak, mengumpulkan antara bawang putih dengan bawang merah, kemudian mengumpulkan dengan spicy yang lain, kemudian dicampur dengan bahan yang ada dari daging dan yang lainnya, jadilah rendang misalnya. Maka kalian tinggal duduk memakan rendang. Oh, delicious, ladid. Tidak tahu kau bagaimana kita memasak itu. Begadang, berhari-hari. Maka begitu pun kalian di sini mendapatkan kitab langsung jadi Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Tidak tahu bagaimana perjuangan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kemudian setelah hari ini pelajaran dikasih, faidah itu sangat susah. Atha ibnu Abi Rabah tidak mendengar dari Zaid ibnu Khalid. Banyak dari penulis-penulis ataupun orang-orang hadis yang lain mensahihkan riwayat ini. Karena tidak melihat kepada Ali ibn al-Madini yang mengatakan tidak mendengar. Maka mereka mengatakan ada hadisun sahih. Tapi ternyata bukan sahih. Penyakit ini bermasalah. Maka kita berikan. Kemudian orang ini tidak menulis ataupun dalam keadaan ngantuk. Setengah mendengar, setengah tidak mendengar telinganya. Atau seperti menggunakan jaringan-jaringan yang doif, kadang bersambung, connected, wifi-nya. Pas saya menyebutkan atau tidak mendengar dari Zaid ibnu Khalid, kama qala Ali ibnu Madini, hilang, disconnected wifi-nya. Sehingga taunya doif saja. Apa sebabnya? Tidak tahu. Karena wifi-ku terputus. Maka perkara-perkara yang seperti ini membuat tidak bersyukur kepada pengajar. Dan pengajar sudah membuat makanan yang siap saji untuk dinikmati. Nih hadis ini dhaif, nih hadis ini sahih, amalkan hadis ini. Dhaif dengan dhaif naik kepada derajat hasan. Wallahi fawaid seperti ini kalau antum cari mungkin akan duduk 2 hari, 3 hari atau lebih atau kurang atau tidak tahu. Namun pengajar yang ikhlas akan begadang untuk muridnya. Membuat kitab. Bukan masalah membuat kitab untuk dicetak dapat uang, bukan. Untuk mentalkhis, memberikan summary, memberikan intisari. Dimudahkan bagaimana proses ilmu yang panjang berbelit-belit ini dimudahkan, diserap, absorption kepada murid-muridnya. Ini yang kadang-kadang seorang santri tidak menghargainya. Maka di saat diberikan faedah yang besar, santri ini malah tidur. Atau disconnected tadi, wifi-nya tidak bersambung. Sehingga ucapan gurunya,
hilang semua. Padahal gurunya itu mentalkhis, memberikan intisari yang gurunya itu begadang, gurunya itu sibuk mempelajari dari faidah-faidah yang diberikan. Maka kami dulu bersama Syekh kami Mukbil jelas mengetahui perkara ini. Apa yang dia ucapkan kami mempunyai daftar. Banyak sekali fawaid, sekitar kita tulis dulu sampai nomornya 5.000 sekian. Karena apa? Karena menulis fawaid dari Syekh itu bagaikan tinta emas. Kalau kita mencari saja bahwa contohnya di sini bahwa riwayat Abi Hurairah dhaif karena di sanadnya demikian dan demikian. Ada Ibnu Juraid. Ucapan Imam Ad-Daruqutni saja, syarrut tadlis, itu faedah yang besar. Karena kalau kita ingin mengecek itu di zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, kita harus ke maktabah. Di zaman now belum ada maktabah syamilah di laptop ataupun di gadget. Di zaman dulu kita pergi ke maktabah, butuh jalan ke maktabah. Di maktabah butuh kepada kitab-kitab khusus membahas masalah hadis-hadis mu'al ataupun periwayatan-periwayatan yang munqati dan mursal. Maka masuk kepada Atha Ibnu Abi Rabah, setelah itu mana ain Atha. Atau periwayatan dari siapa? Zaid Ibnu Khalid dibuka. Baru setelah mungkin setengah jam atau kurang atau lebih, dapatlah bahwa dia tidak mendengar dari Zaid atas ucapan Ali Ibn al-Madini. Maka faidah yang besar seperti ini diberikan, dirangkum dalam 1 menit oleh guru kepada muridnya. Maka please paling sedikit fahami, please paling sedikit diabsorpsi, diserap dan diterima transfer ilmu itu. Itu murid yang disepakati atau muwaffaq. Maka berapa dari murid duduk dengan gurunya hanya beberapa tahun tetapi dia menjadi imam besar. Dan ada murid yang duduk berpuluh-puluh tahun tetapi tidak menjadi seorang alim yang besar. Itu pun berbeda. Karena kesiapan dia mengabsorpsi dan kesiapan dia untuk mengambil ilmu. Seperti antum mendownload. Ada yang mendownload 1 GB,2 dalam waktu 1 jam, 2 jam. Ada yang mendownload file 1,5 GB hanya 20 menit. Karena jaringannya kuat dan karena berbayar downloadnya, tidak download yang free, maka banyak sebab. Begitupun kalian di sini. Jika kalian hanya main-main, duduk dengan kita di sini sudah 2 tahun, kok berbeda dengan si fulan yang hanya 5 bulan di sini? Maka itu berbeda. Yang jelas, semua orang yang datang di sini atas niatnya menuntut ilmu dari segi keumuman masuk kepada niyah. Innamal a'malu binniyat, kalian mendapatkan pahala wajib menuntut ilmu dan pahala keutamaan menuntut ilmu. Duduk di masjid seperti sekarang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa, maka tidaklah orang-orang yang duduk di masjid kecuali ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Maka dia diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat dan dilindungi oleh malaikat-malaikat, dan Allah menyebutkan kebaikannya, nama-namanya di langit. Maka setiap hari kalian mendapatkan itu dan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Itu dari segi keumuman. Namun dari spesifik, si fulan lebih dari si fulan. Si fulan menyerapnya, absorpsinya, downloadnya dari faedah gurunya lebih cepat dari si fulan. Si fulan badannya ada di majelis tetapi tidak menulis, sehingga tidak mengetahui atau Ibnu Abi Rabah, tidak mendengar dari Zaid Ibnu Khalid, padahal dia sama-sama duduk dengan yang lainnya. Lalu yang lainnya menulis, dia tidak menulis. Lalu yang lainnya paham, dia tidak paham. Itulah yang menjadi penjeda dan pembeda, dan semuanya mendapatkan pahala. Maka please kembali kepada permasalahan yang ada pada kita. Mulai dari sekarang jid wajtahid.
apa yang saya ucapkan didengar dan difikirkan. Berapa waktu kalian di sini, apa hasil yang kalian dapat? Yang jelas kita di sini pengajar yang kami mengharap ikhlas kepada Allah dan menjadi pengajar yang robbani. Kami melaksanakan ibadah di sini mengajar bukan hanya sekadar mengisi jam-jam agar kami mendapatkan uang. Karena sepakat dengan mudir Anda mengajar sepekan 20 jam digaji misalnya berapa juta, maka hanya mengisi jam-jam yang ada. Tidak, kami di sini bukan seperti itu. Kami di sini memberikan ilmu ibadah. Kami begadang untuk kalian ibadah. Kami mencetak kitab, menulis kitab, merangkum kitab ibadah. Ingin masuk kepada surga, maka please, begadangnya kami, please, espresso dan kopi mana kopi, berapa saset kita habiskan untuk kalian, please dihargai. Bukan kita habis dari kopi mana kopi, kemudian ditanya, mahalu hadas sanad, nggak tahu. Apa sebab doifnya nggak tahu. Itu membuat kita sakit hati dan membuat begadang kita ini tidak ada faidahnya. Namun hanya sekedar niat untuk Allah, tetap mendapatkan pahala. Namun dari respek kalian kurang, itu membuat guru-guru kalian tidak senang. Begitupun tentang tasmi. Maka guru tasmi kalian Al-Quran, apakah senang di saat kalian hafalannya belepotan pada hari itu? Senang apa tidak? Bukannya senang dipukul banyak. Tidak. Guru kalian akan mengatakan, apa yang kalian lakukan hari ini? Banyak main, banyak tidur, banyak main bola misalnya, dan sebagainya. Atau main game, HP-nya bilang sudah dikirim padahal tidak dikirim. Maka jauhilah perkara-perkara seperti ini. Mulai dari sekarang, jid wajtahid. Maka mungkin kita cukupkan pelajaran kita, dan ini adalah pelajaran yang penting buat kalian. Jauhi pacaran. Tidak ada yang pacaran di ma'had ini. Ada kismun nisa, ada banat. Namun jika kalian memang ingin dengan banat tersebut, kebetulan pernah melihat wajahnya terkena angin kayak di iklan, wah ternyata dia perempuan yang sangat cantik, tidak pernah aku melihat perempuan seperti ini. Ya sudah, itu ciptaan Allah. Datangi bapaknya. Gentleman, kamu laki-laki, datangi bapaknya. Bukan mendatangi dia memberikan makanan, bukan mendatangi dia memberikan syair-syair pantun, di sini gunung, di sana gunung, dan sebagainya. Tidak. Tetapi jantan, datangi bapaknya. Kalau tidak berani, bilang ke kita. Kita sambungkan ke bapaknya. Ditolak, tidak ditolak, itu resiko. Maka disitulah gentleman. Berapa banyak dari para playboy dulu ditolak. Jadi kesimpulannya, kalau kalian pingin pacaran, ya jadikanlah pacaran yang syar'i. Bilang sama bapaknya atau kita jadi perantara, kita siap bilangkan. Namun adapun membuat surat kaleng setelah pelajaran diambil di bawah karpet, ataupun ada tanda-tanda tertentu atau bagaimana, maka please jangan kotori niat kalian menuntut ilmu di sini. Dan ini bukan tempatnya. Karena saya sangat kasihan kepada kalian dan kepada orang tua kalian. Maka di saat kami kabari kepada orang tua pun shock. Jadi selama ini kami begini dan begitu, dihargai dengan main game di sana, dihargai dengan pacaran di sana misalnya. Maka please, kasihan orang tua membiayai kalian banting tulang dan rindu, terutama ibu-ibu kalian kepada kalian, dan kalian di sini malah sibuk main game, main bola, dan sibuk dengan pacaran misalnya. Apalagi yang pacaran susah menghafal, karena mau membuka halaman nomor 21 hadis Abu Isa At-Tirmidzi yang terlihat hanya wajahmu. Bahkan masuk WC
yang terlihat hanya kamu. Ingin makan hanya kamu. Maka buanglah pacaran-pacaran ini. Jika memang kamu gentleman, langsung lamar. Tuh yang gentleman telah kita lewati yusron, datang ke sini menuntut ilmu, tiba-tiba Ustaz, anak mau nikah. Udah nikah sekarang. Temannya juga hasbi, nikah. Ya sudah nikah. Gentleman, tidak ingin buang-buang waktu, mengirim-ngirim SMS dan sebagainya. Langsung nikah. Itulah yang ana inginkan dari kalian, dan kalau kalian ingin menikah, kita tidak menghalanginya. Justru normal. Senjata kalian bagus. Namun please pikirkan maslahah dan mafsadah. Bukan bertepuk sebelah tangan ataupun pacaran yang haram. Kalian datang ke sini untuk belajar. Jika memang ingin nikah, nikah dengan resmi. Bapak kalian melamar dan menikah, belajar di sini. Seperti ikhwah yang lain, seperti saudara kita Yusron menikah, dibawa istrinya ke sini belajar di sini. Dan begitu pun yang sekarang sedang proses pulang dan sebagainya untuk permasalahan itu yang dilakukan. Bukan di sini jasadnya seakan-akan belajar, tetapi ruhnya dalam keadaan bermaksiat. Kalau bisa ya saling bertemu di mana hanya sekedar bertemu, maka please kemaksiatan di sini dihilangkan, dan itu semua kembali kepada kalian. Kalian sudah besar, kami percaya kepada kalian mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Namun di sini pengajar ingin mengarahkan lebih baik lagi agar tinggalkan perkara seperti ini.